Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan membawakan kisah yang menyedihkan yang terjadi di kota Los Angeles, USA. Yuk, daripada kelamaan, kita langsung mulai aja ya. Rebecca Schaeffer lahir dalam keluarga Yahudi di kota Eugene, Oregon pada tanggal 6 November 1967. Ketika Rebecca berusia 12 tahun, dia dan keluarganya pindah ke Portland, Oregon, di mana dia bersekolah di Lincoln High School. Dia ini adalah satu-satunya anak dari Dana dan Dr. Benson Schaeffer. Ibunya Dana adalah seorang penulis dan instruktur di Portland Community College, dan ayahnya adalah seorang psikolog anak. Rebecca ini sangat disayang oleh kedua orang tuanya, apalagi dia adalah anak satu-satunya. Kedua orang tuanya berkata kalau Rebecca ini dikenal anak yang gigih. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia akan berusaha sekuat mungkin untuk meraihnya dan mewujudkannya. Nah guys, awalnya Rebecca ini memiliki cita-cita untuk menjadi seorang rabi atau guru agama. Tapi cita-cita tersebut tidak kesampaian. Karena ketika Rebecca beranjak dewasa, dia berubah pikirannya dan mencoba berkarir di bidang modeling. Dari situlah akhirnya Rebecca muncul di katalog iklan department store dan iklan televisi. Dia bahkan juga bermain sebagai aktris figuran dalam film televisi. Pada bulan Agustus 1984, ketika Rebecca sudah berusia 16 tahun, orang tuanya mengizinkan Rebecca pindah ke kota New York sendirian untuk mengejar karir modelingnya. Saat bekerja sebagai model di New York, Rebecca tetap bersekolah di Professional Children's School, di mana sekolah ini didirikan khusus untuk memberi edukasi bagi anak-anak yang bekerja di New York, terutama yang bekerja sebagai pemain film atau sebagai penari. Pada akhir tahun 1984, Rebecca mendapatkan peran sebagai Annie Barnes di One Life to Live episode yang siarannya hanya berlangsung selama 6 bulan di televisi. Selama saat-saat tersebut, Rebecca juga berusaha untuk memajukan karir modelingnya. Tapi karena tinggi badannya hanya 170 cm, dia dianggap terlalu pendek untuk menjadi model di bidang fashion. Rebecca pun mulai kebingungan mencari pekerjaan lainnya. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1985, ia pindah ke Jepang dengan harapan bisa mendapatkan lebih banyak pekerjaan di bidang modeling. Tapi rupanya, Rebecca masih mengalami kesulitan karena tinggi dan berat badannya. Rebecca pun akhirnya kembali ke New York dan memutuskan untuk pindah haluan. Dia mulai fokus pada dunia akting. Pada tahun 1986, Rebecca mendapatkan sebuah peran kecil dalam film komedi Woody Allen yang berjudul Radio Days. Tapi adegan yang diperankan Rebecca di film tersebut akhirnya dipotong dan hanya ditampilkan sedikit sekali. Namun ya guys, Rebecca ini walaupun mendapatkan rintangan, dia ini orangnya pantang menyerah. Dia melanjutkan pekerjaannya di bidang modeling sambil bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Hingga suatu saat, wajah Rebecca muncul di sampul majalah remaja yang bernama Seventeen. Dan itu rupanya menarik perhatian produser televisi yang sedang mencari bintang baru untuk serial TV komedi yang berjudul My Sister Sam yang dibintangi juga oleh Pam Dober. Rebecca pada akhirnya berhasil memenangkan sebuah peran utama di serial televisi tersebut. Serial ini awalnya menjadi hit dan berada di peringkat 25 besar. Namun terpaksa tidak dilanjutkan lagi pembuatannya pada bulan April 1988 karena ratingnya jatuh. Tanpa putus asa, Rebecca akhirnya mencari pekerjaan lagi. Sampai akhirnya dia mendapatkan peran figuran di film komedi yang berjudul Scene from the Class Struggle in Beverly Hills.
Nah, sekarang cerita beralih ke seorang pemuda yang bernama Robert John Bardo. Robert adalah anak bungsu dari 7 bersaudara yang lahir pada tanggal 2 Januari 1970. Ibunya adalah orang Jepang dan ayahnya Philip adalah seorang militer di Angkatan Udara Amerika Serikat. Keluarga Robert sering berpindah-pindah rumah hingga akhirnya mereka menetap di Tucson, Arizona pada tahun 1983. Robert ini dilaporkan memiliki masa kecil yang bermasalah. Dia sering dianiaya oleh salah satu saudara kandungnya dan dia bahkan ditempatkan di panti asuhan setelah dia mengancam akan mencelakai dirinya sendiri. Kebanyakan dari keluarga Robert memang memiliki riwayat penyakit mental dan Robert rupanya tidak terlepas dari penyakit itu. Bahkan di usianya yang masih muda, Robert didiagnosis dengan gangguan bipolar. Selain itu, pada usia 15 tahun, Robert sempat dirawat selama sebulan untuk mengobati masalah emosionalnya. Karena hal ini, Robert dikeluarkan dari sekolahnya di Pueblo Manet High School pada saat dia masih duduk di kelas 9. Nah, karena Robert tidak bersekolah lagi, dia pun mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gerai fast food Jack in the Box. Asal kalian tahu, dalam 18 bulan, Robert pernah ditangkap 3 kali karena berkelahi di rumah dan melakukan berbagai pelanggaran. Tetangga Robert juga mengatakan bahwa Robert memang pemuda yang tidak menyenangkan dan suka menyendiri, bahkan selalu terlihat aneh. Ketika Robert menginjak remaja, dia yang tidak pernah jatuh cinta pada siapapun mulai tergila-gila dengan Samantha Smith, yaitu seorang aktivis perdamaian anak. Namun sayangnya, Samantha tewas dalam kecelakaan pesawat pada tahun 1985. Pada saat itulah dia melihat Rebecca di televisi dan mulai menyukai Rebecca. Dia kemudian menulis banyak surat kepada Rebecca dan salah satunya dijawab oleh Rebecca dan isinya berbunyi, "Suratmu adalah surat yang paling indah yang pernah kudapatkan." Dan itu membuat hati Robert berbunga-bunga. Akhirnya pada tahun 1987, Robert memutuskan pergi ke Los Angeles dengan harapan dia bisa bertemu dengan Rebecca di lokasi syuting My Sister Sam. Tapi pihak keamanan Warner Bros. Mengusirnya. Sebulan kemudian, Robert lalu kembali berusaha menemui Rebecca. Tapi lagi-lagi penjaga keamanan mencegah dirinya mendapatkan akses masuk ke ruang syuting. Karena patah semangat, Robert pun kembali ke negara asalnya, ke Tucson, Arizona, dan melupakan Rebecca untuk sementara waktu. Namun guys, hal itu tidak berlangsung lama. Suatu hari Robert melihat Rebecca di televisi dan dia menjadi marah karena di sana terlihat Rebecca berhubungan intim dengan lawan mainnya dalam adegan di film The Glass Struggle in Beverly Hills. Dan karena hal itu, di mata Robert, Rebecca telah kehilangan kepolosannya dan menjadi wanita nakal yang pantas untuk dihukum. Dari sini, Robert pun bertekad untuk menemuinya. Dan kali ini, Robert berhasil mendapatkan apa yang dia mau. Dia memperoleh alamat rumah Rebecca melalui agen detektif yang disewanya dengan harga $300 atau sekitar Rp4.200.000. Pada tanggal 18 Juli 1989, Robert menuju apartemen Rebecca yang terletak di Suite at Avenue di West Hollywood, California. Setelah sampai di sana, Robert menekan bel pintu apartemen Rebecca. Dan Rebecca yang kebetulan lagi menunggu kurir datang untuk mengantarkan skrip naskah The Godfather 3, di mana dia hendak mengikuti audisinya, langsung membuka pintu apartemennya tanpa berpikir panjang. Ketika Robert tiba di sana, dia mengatakan ke Rebecca bahwa dia adalah penggemar beratnya. Robert juga mengeluarkan surat yang dia terima dari Rebecca dan menunjukkan semua surat itu ke Rebecca. Rebecca yang pada dasarnya adalah orang yang baik hati, dia menyempatkan dirinya berbicara dengan Robert sebentar. Lalu dia bilang ke Robert kalau dia sibuk dan harus pergi ke audisi. Rebecca lalu menjabat tangan Robert dan berpesan padanya agar jangan ke rumahnya lagi. Lalu setelah itu, Rebecca menutup pintu apartemennya. Mendapat perlakuan seperti itu, Robert menjadi marah. Dia merasa Rebecca tidak menanggapinya dengan baik. Setelah mendapatkan penolakan, Robert berhenti di sebuah restoran untuk sarapan. Lalu dia ke WC restoran tersebut untuk menelpon kakak perempuannya dan bilang kalau sebentar lagi akan ada berita tentang dia.
Dan berita itu pasti muncul di semua koran-koran yang beredar di USA. Kakaknya bingung dan khawatir mendengar itu. Kakaknya bilang, sudah pulang aja kamu ke rumah. Namun bukannya segera pulang ke rumah, Robert malah kembali lagi ke apartemen Rebecca 1 jam kemudian. Di sana, dia lagi-lagi menyembunyikan bel pintu apartemen tersebut. Dan ketika Rebecca membuka pintu, Rebecca terkejut melihat Robert datang kembali. Rebecca bilang, ngapain kamu kesini lagi? Lalu Robert berkata, aku lupa memberimu sesuatu. Setelah itu, Robert lalu mengeluarkan senpinya dan memuntahkan timah panas langsung ke dada Rebecca. Rebecca pun roboh seketika dan menjerit, mengapa? Mengapa aku? Setelah itu Robert kabur dan para tetangga yang mendengar cerita Rebecca langsung berlari ke apartemen Rebecca dan menelpon 911. Namun sayangnya, ketika para medik datang dan membawa Rebecca ke ruang gawat darurat di Cedar Sinai Medical Center, Rebecca tidak dapat diselamatkan. Dia dinyatakan meninggal 30 menit setelah kedatangannya. Robert akhirnya ditangkap di Tucson, Arizona, di mana dia terlihat berjalan tanpa tujuan di jalan raya. Setelah ditangkap, dia ditempatkan di unit kebutuhan sensitif untuk narapidana yang berbahaya. Selama persidangan, Robert mengatakan bahwa lagu U2 yang berjudul Exit telah mempengaruhi dia untuk melakukan hal ini terhadap Rebecca. Pengacara Robert juga berpendapat bahwa kliennya mengalami gangguan jiwa. Dia bahkan sengaja mengundang psikiater yang bernama Park Dietz yang mengatakan bahwa Robert memang menderita schizophrenia, sehingga dia tidak sadar dengan perbuatannya. Namun walaupun pengacaranya berusaha meringankan hukuman Robert tetap dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada tanggal 29 Oktober 1991 dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada bulan Desember 1991. Rebecca kemudian dimakamkan di pemakaman Ahavai Shalom di Portland. Karena kasus ini pada tahun 1990, Amerika kemudian mengesahkan Undang-Undang Anti Penguntitan pertama. Dan itu membuat banyak masyarakat merasa lega. Karena banyak sekali kasus penguntitan yang berakhir dengan tragis terjadi di Amerika. Diharapkan dengan adanya undang-undang ini, kasus penguntitan akan berkurang. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah Robert Bardo pantas mendapatkan hukuman seumur hidup? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian di kolom komen. Well, rest in peace untuk Rebecca Schaeffer. Oke, sampai ketemu di lain cerita. Bye!